Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Bu Fatimah di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan masih di tema 4. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menghemat energi listrik. Jadi disimak dengan baik video berikut ini ya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, cara menghemat energi listrik. Kemudian, alasan mengapa kita harus menghemat energi listrik, serta bagaimana cara menghitung biaya penggunaan listrik. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Dari mulai kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi juga memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya hidup ini. Namun, perlu kalian sadari bahwa banyak kegiatan sehari-hari yang kita lakukan ternyata boros terhadap energi listrik. Padahal semakin meningkatnya kemajuan zaman, semakin besar pula energi listrik yang diperlukan, baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, dan juga industri. Namun, pasokan energi listrik semakin berkurang karena sebagian besar listrik di Indonesia berasal dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui. Ada banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat pemakaian energi listrik. Kira-kira hal sepele yang ternyata bikin hemat listrik itu apa aja ya? Cara menghemat energi listrik. Yang pertama, jika kalian memiliki kulkas, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat dan isi kulkas secukupnya. Kemudian, jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Bersihkan kondensor secara teratur. Yang kedua, jika kalian memiliki AC, maka matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan. Atur suhu AC sesuai kebutuhan sekitar 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Jangan setel suhu AC di bawah 24 derajat Celcius. Temperatur terlalu dingin memerlukan energi listrik yang lebih besar. Gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC dan gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan yang kalian gunakan. Yang ketiga, penggunaan lampu. Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Maksimalkan penerangan dengan cahaya matahari. Bukalah jendela agar udara segar dapat masuk dan cahaya matahari dapat menerangi ruangan pada pagi hingga sore hari. Dengan begitu, penggunaan kipas angin, AC, atau lampu dapat dikurangi. Pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Dan jangan lupa bersihkan lampu secara berkala. Nomor 4, mesin cuci. Pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Jadi, jika kalian memiliki cucian hanya sedikit, misalnya 1 atau 2 potong baju, lebih baik kalian cuci dengan manual ya. Pakai mesin cuci sesuai kapasitas dan isi air sesuai petunjuk. Kurangi penggunaan pengaring listrik
dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Yang kelima, komputer. Matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display dan brightness atau cerah pada layar dengan kecerahan yang rendah. Gunakan wallpaper dengan warna hitam dan juga matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Atau ketika kamu selesai mengisi daya pada laptop ataupun baterai handphone kamu, lepaskan alat pengisi baterai itu dari stop kontak ya. Karena jika pengisi dayanya tidak dicopot walaupun kalian tidak sedang mengisi daya atau mengisi baterai, hal tersebut tetap menguras energi listrik. Semakin tinggi tingkat konsumsi listrik, semakin tinggi pula emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik, sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kamu pasti sering mendengar tentang istilah pemanasan global kan? Atau istilah lainnya global warming. Jadi global warming atau pemanasan global adalah sebuah fenomena yang harus kita anggap serius karena sudah jadi ancaman pada bumi dan juga makhluk hidup di dalamnya. Pemanasan global biasanya berkaitan dengan iklim bumi secara keseluruhan, bukan cuaca yang biasa kita rasakan sehari-hari. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu bumi yang berlebihan. Nah, penyebabnya gas rumah kaca yang juga berlebihan. Dalam 200 tahun terakhir, manusia menghasilkan karbon dioksida yang berlebih. Kita menghasilkan karbon dioksida lewat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan juga gas bumi. Nah, batu bara ini merupakan bahan baku dalam menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga uap. Nah, gas rumah kaca yang makin tebal ini membuat panas matahari lebih banyak terangkap di bumi. Akibatnya, bumi jadi semakin hangat. Hal-hal yang bisa berdampak pada pemanasan global diantaranya melelehnya es di kutub, terjadi gelombang panas, rusaknya ekosistem laut, kemudian semakin sering terjadinya bencana, dan perubahan musim di bumi yang tidak menentu. Maka dari itu, agar pemanasan global tidak terjadi, kita bisa lakukan dengan cara menghemat energi listrik. Alasan menghemat energi listrik yang pertama adalah untuk menjaga atmosfer bumi agar tidak rusak. Mungkin tak banyak orang yang tahu atau bahkan sadar bahwa energi listrik yang kita nikmati saat ini sebagian besarnya dihasilkan oleh pembangkit yang berkontribusi atas pencemaran udara. Pembangkit listrik kita saat ini menghasilkan begitu banyak gas rumah kaca berupa karbon dioksida yang merusak lapisan ozon atau atmosfer bumi. Hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, dengan menghemat listrik, berarti kamu sudah berpartisipasi dalam menyelamatkan bumi. Tentu, kita tidak ingin bumi menjadi tempat yang tak nyaman ditinggali, bukan? Yang kedua, untuk mengurangi biaya pembayaran listrik. Alasan mengapa kita harus menghemat energi listrik lainnya adalah agar pengeluaran biaya pembayaran listrik tidak membengkak atau tidak terlalu tinggi. Biaya listrik hanya satu di antara banyak biaya yang mesti ditanggung oleh sebuah rumah tangga.
Jadi jangan sampai keluarga harus mengeluarkan banyak uang untuk membayar tagihan listrik karena ketidakhematan kita dalam menggunakannya. Kemudian, untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Sumber energi untuk menghasilkan sebagian besar listrik yang kita konsumsi masih berasal dari energi fosil, yaitu batu bara. Sebagaimana yang kita ketahui, energi fosil merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika energi fosil habis, maka kita tidak bisa lagi mendapatkannya karena butuh waktu jutaan tahun lamanya agar ia terbentuk kembali. Untuk informasi, para peneliti memprediksi bahwa energi fosil kita akan habis pada tahun 2050. Berarti sekitar 30 tahun lagi. Maka dari itu kita harus mengembangkan sumber energi lain, terutama energi terbarukan, agar bisa memproduksi listrik. Namun, butuh investasi yang besar dan waktu yang panjang, sehingga jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan dari sekarang adalah menghemat energi listrik yang kita gunakan. Alasan yang keempat, kenapa kita harus menghemat energi listrik adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara. Karena perlu kalian ketahui, rumah-rumah atau tempat tinggal yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan listrik itu, di sekitar sana udaranya sudah sangat tercemar. Mengapa bisa seperti itu? Karena batu bara yang diambil atau yang digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik ternyata menyisakan zat-zat yang berbahaya. Nah, zat tersebut jika menumpuk terlalu banyak di udara akan sangat berbahaya dan juga kualitas kebersihan udara akan menurun dan sangat mengganggu kesehatan manusia. Jadi, penghematan energi listrik sangat penting dilakukan untuk mengurangi pencemaran ataupun polusi udara. Semoga dengan memahami ini, kita semakin sadar pentingnya berhemat energi listrik. Jadi, yuk semangat menghemat energi listrik. Oke, materi selanjutnya kita akan mempelajari cara menghitung biaya penggunaan listrik. Jadi, biaya listrik itu dihitung dengan cara total KWH atau jumlah pemakaian listrik per jamnya dikali dengan lama pemakaian dalam jam di satu hari, kemudian dikali dengan tarif dasar listrik. Misalnya, untuk sebuah alat elektronik yang berdaya 100 watt yang digunakan selama 10 jam setiap harinya, biaya 1 kWh atau kilowatt hour sebesar Rp1.352. Maka, berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tagihan listrik selama sebulan? Cara penyelesaiannya, yang pertama, tadi disebutkan sebuah alat elektronik itu berdaya 100 watt. Nah, 100 watt ini kita bagi dengan 1000. Kenapa dibagi dengan 1000? Karena kita akan jadikan kilowatt. Maka 100 watt per 1000 sama dengan 0,1 kilowatt atau 0,1 kW. Baru kita hitung keseluruhannya. 0,1 kWh dikali dengan 10 jam yang tadi disebutkan dalam soal cerita, kemudian dikali dengan 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena tadi yang ditanyakan adalah tagihan listrik selama 1 bulan dan dikalikan dengan tarif dasar listrik.
Tarif dasarnya yaitu Rp1.352. Setelah dikalikan semua, maka jumlahnya Rp40.560. Jadi setiap bulannya konsumen harus mengeluarkan biaya pemakaian listrik sebesar Rp40.560. Nah, ini hanya untuk satu elektronik saja. Kira-kira berapa banyak barang elektronik yang kita gunakan di rumah ya? Berarti semakin besar juga biaya listrik yang harus kita bayarkan. Oke, sekarang Ibu kasih tugas untuk mengerjakan soal-soal berikut ya. Ada 5 soal, kalian tulis di buku dan kerjakan. Jika sudah selesai, kirim foto ke wali kelas kalian masing-masing. Sekian pembahasan mengenai cara menghemat energi listrik. Semoga kalian dapat memahami serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian berkenan, kalian bisa share video ini ke media sosial yang kalian gunakan. Dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.